ففروا إلى الله. Bagaimana melihat dai di atas manhaj salaf? Karena di tengah-tengah masyarakat banyak yang mengatasnamakan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah dengan cara dia belajar. Ya harus belajar. Kalau tidak belajar, bagaimana bisa membedakan? Terus yang kedua, cara membedakannya dia baca benar-benar dari buku-buku as-salaf. Jangan dia baca dari buku-buku orang belakangan. Ya, baca akidah Imam Syafi'i dari Imam Syafi'i langsung. Ada uraian akidah dari Imam Ahmad langsung. Ada yang dari Imam Malik langsung. Dari Imam Abu Hanifah langsung. Dari Imam Al-Bukhari langsung. Ya, dari Imam Ali bin Al-Madini langsung. Dari Imam Al-Auza'i langsung. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibn Uyainah. Ini ulama-ulama dekat masanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi. Ini ulama-ulama mengambil ilmu dari seluruh guru di masanya dan guru-gurunya bersepakat di atas akidah itu. Jelas ya? Nah, kalau sudah kenal jalan mereka, itulah jalan as-salaf. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku, ya di atas jalannya tapi menyelisih jalan as-salaf, itu akan kelihatan. Jelas ya? Cuman sekarang ini banyak trik-trik memang yang kadang menipu. Ya itu harus hati-hati ya. Ada sebagian orang dia menampakkan dirinya cinta sunnah, dia mentahdir dari bid'ah. Sebagian bid'ah-bid'ah dia terangkan, ini bid'ah, ini tidak boleh. Tapi dia jatuh dalam bid'ah-bid'ah yang lain. Ya. Karena itu adanya orang menerangkan sebagian bid'ah, tapi dia tidak istiqamah di atas sunnah secara keseluruhan, maka jangan tertipu dengan orang yang seperti itu. Kata Marwan bin Muhammad At-Tatiri rahimahullahu taala, "Thalathatun la yu'tamanun." Ada 3 orang yang tidak boleh dipercaya. Yang pertama adalah as-sufi, seorang sufi. Yang kedua al-qassas, tukang kisah. Ini dia kerjanya tukang kisah saja. Lebih mirip tukang kisah. Jadi baca kisah, cerita. Ya. Jelas ya? Walaupun kisahnya kadang benar, ya, tapi bukan begitu caranya. Di dalam menanamkan ilmu, semuanya itu bukan pada kisah-kisah. Itu tidak dipercaya al-qassas ini. Apalagi di kebanyakan kisah-kisah itu, kadang seorang tidak periksa keabsahannya, kebenarannya. Terus yang ketiga, ini yang ketiga, yang ingin saya terangkan. Kata Marwan bin Muhammad At-Tatiri, yang ketiga, al-mubtadi' yaruddu al-mubtadi'. Seorang ahlul bidah yang membantah ahlul bidah yang lain. Ini tidak boleh dipercaya. Karena itu Abul Hasan Al-Asy'ari dia tertipu oleh Muhammad bin Sa'id bin Kullab. Karena Muhammad bin Sa'id bin Kullab ini membantah orang-orang Mu'tazilah. Bantahannya itu hebat. Ya. Itu betul-betul orang-orang Mu'tazilah dihabisi oleh Muhammad bin Sa'id bin Kullab ini. Akhirnya Abul Hasan Al-Asy'ari ini keluar dari madhab Mu'tazilah. Dia juga membantah Mu'tazilah dengan metodenya siapa? Muhammad bin Sa'id bin Kullab. Padahal Muhammad bin Sa'id bin Kullab juga ahlul bidah. Ya. Itu bidah kullabiyah. Mereka juga menetapkan sebagian sifat, mengingkari sebagian sifat yang lainnya. Jelas ya? Nah itu jangan berkata, oh ini ahli sunnah ini, dia membantah ahlul bidah. Nah, sunnah itu tidak dilihat pada satu bentuk saja. Ini yang membuat orang itu banyak tertipu. Ya. Orang itu kelihatan dia berpegang pada sunnah pada segala halnya. Pada apa yang biasa diajarkan. Itu kelihatan ya seorang dai di atas jalan as-salaf. Perhatiannya mengajarkan akidah as-salaf itu pasti tampak. Dalam ucapannya, pembicaraannya. Dia bicara pembahasan apa saja, itu pasti dia hubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan masalah akidah. Itu dai salafi itu kelihatan menonjol dari masa ke masa di situ. Lalu kelihatan. Ya. Terus yang kedua kelihatan dari pergaulan. Dia tidak bergaul dengan ahlul bidah. Dia tidak bergaul dengan orang-orang yang menyimpang. Apalagi dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Jelas ya? Maka ini dilihat. Jadi kalau dia berkata ahli sunnah tapi dia bela orang-orang yang menyelisih sunnah, dia duduk dengan orang-orang yang melanggar sunnah Nabi, dia duduk dengan orang-orang yang
mungkin ditengarai berpemikiran terorisme, ya, berpemikiran takfiri, maka ini bukan ahli sunnah namanya. Tidak usah menipu orang dengan berkata saya di atas sunnah.